Hai Mami, Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channelnya aku. Kali ini temenin aku beberes rumah dan juga masak untuk anak-anak yuk. Tapi sebelum memulai semua aktivitas hari ini, nggak lupa dong kita harus skincarean dulu. Supaya apa? Supaya mukanya tetap bersih ya Bunda. Di sini aku cuma pakai serum, terus pakai day cream dan juga pakai sunscreen. Ya walaupun udah mama tetap ya Mams harus skincarean juga supaya nggak kalah gitu sama anak gadis. Enggak deng, aku bercanda. Walaupun kita udah emak-emak, tetap ya mams, yang namanya menjaga penampilan itu wajib. Biar apa? Biar suami makin sayang tentunya. Bercanda. Supaya moodnya juga bagus, jangan lupa dong harus pakai lipstick. Enggak lipstick sih, ini lip tint Bunda. Lanjut di sini aku juga nggak lupa pakai sunscreen supaya terhindar dari jahatnya cahaya matahari ya mams. Jahatnya cahaya matahari nggak sih? Dan juga terhindar dari jahatnya mulut tetangga. Bercanda tetangga. Gak lupa juga semprot sedikit parfum ya mam, supaya wangi gitu, supaya suami mau berangkat kerja tuh seneng gitu ya ngeliat istrinya tuh udah cantik, udah wangi. Masya Allah. Pokoknya mah ya begitulah ya mams ya, memang harus menjaga penampilan di depan suami. Caileh. Aduh, setelah selesai tuh dan segala macam ya kan, di sini lanjut aku mau memulai hari aku, memulai aktivitas aku dengan bahagia. Karena apa? Karena udah mandi, udah seger, udah dandan, jadi sekarang semangat ya untuk mulai beres-beres. Nah, di sini aku tuh memulai aktivitas aku dengan menjemur baju ya, Mams. Jadi tadi tuh aku udah nyuci tapi nggak aku record ya supaya cepet gitu ya. Tadi sebelum mandi aku nyuci nyuci baju maksudnya. Nyuci baju di mesin cuci. Nah, sekarang bajunya udah selesai dicuci, jadi mau langsung aku lanjut jemur deh. Nah, sebenarnya masih banyak ya, Mams, cucian aku di belakang, tapi ya udah ini aja dulu daripada dinunggu selesai semua nanti lama keringnya gitu ya. Jadi ini kloter pertama aku jemur dulu. Nah nanti kalau udah selesai baru deh lanjut nyuci kloter kedua. Karena aku udah 3 hari nggak nyuci, aku kira cucian aku masih sedikit ya, dan ternyata udah banyak aja. Jadi gitu deh ya mams, kayaknya kalau kita males sedikit tuh cucian kayaknya beranak dari belakang. Aku yakin deh, soalnya perasaan gak pakai baju sebanyak itu, tapi kenapa tumpukan cucian jadi banyak ya. Nah di sini aku lagi ngejemur ya mams, masya Allah tabarakallah, cahaya pagi ini tuh rasanya enak banget, seger banget ke kulit karena udah mandi, udah seger. Nah terus lagi jemur-jemur, ini belum panas ya mams. Jadi ini tuh masih sekitar jam setengah 7 pagi, tapi aku udah ngejemur baju, masya Allah. Ini tuh rasanya enak banget ngejemur pagi-pagi jam segini. Kayak rasanya happy aja gitu ya mams, kalau cucian tuh jam segini udah selesai, tinggal ngejemur, masya Allah. Rasanya kalau udah nyuci kayak udah tenang gitu ya mams. Kalau masalah kerjaan lain gampang lah, tapi yang penting cucian udah selesai, rasanya kayak happy banget. Padahal sebenarnya masih ada satu tumpukan lagi sih nunggu di belakang, tapi ya udah pura-pura nggak tahu aja dulu. Waktu aku voice over ini, jadi di sini tuh lagi ada anak-anak aku ya mami. Jadi kalau misalnya suara anak-anak aku masuk ke dalam video, mohon maaf ya. Mami, gimana nih kabar kalian semua? Aku sampai lupa nanya kabarnya. Masya Allah, aku tuh udah 6 bulan ya mam, gak sadar aku tuh udah 6 bulan ternyata gak upload video. Ya karena begitu ya, habis lahiran kemarin tuh lagi menikmati masa-masa jadi ibu, jadi punya 2 baby gitu ya mam ya. Jadi aku bener-bener lagi males banget untuk edit-edit video dan untuk record video. Tapi entah kenapa beberapa hari terakhir ini tuh udah mulai kangen gitu ya sama yang namanya dunia perkontenan. Jadi aku rasanya pengen buru-buru buat konten lagi gitu ya. Gitulah kalau udah hobi ya mami. Memang membuat konten itu adalah salah satu hobi aku. Aku nggak tahu kenapa, aku senang aja gitu kalau buat konten. Jadi ada kegiatan gitu ya mams, daripada bosen di rumah aja. Nah di sini aku tuh mau bikin kopi dulu mams untuk sarapan aku. Dan kebetulan anak-anak di sini tuh masih tidur. Jadi aku tuh bikin kopi dulu dan aku mau sarapan pakai roti dulu. Jadi gini ya, kalau pagi-pagi itu aku tuh wajib gitu kalau ngopi. Kalau nggak ngopi tuh rasanya kayaknya seharian tuh moodnya kayak kurang bagus gitu loh mams. Kalau mami di rumah sama nggak sih sama aku? Sekalian bikin kopi untuk aku, sekalian juga bikin kopi untuk bapak suami. Dan ternyata begitu aku cek kopinya tinggal 1 dong. Ya udah nggak apa-apa. Jadi 1 gelas berdua deh biar romantis gitu sama suami. Cailah. Padahal alasan ya mams ya, karena memang kopinya tinggal 1. Biasanya mana mau aku kopi 1 berdua, ya kurang ya kan. Nah setelah selesai tadi ngopi sarapan dan bapak suami udah berangkat, alhamdulillah. Terus tadi aku ke tukang sayur, tapi aku lupa bawa handphone mams, jadi nggak aku record deh waktu belanjanya, nggak apa-apa ya.
Aku nggak beli banyak sih untuk hari ini, jadi aku tuh cuma beli bahan untuk masak hari ini aja, Mami. Di sini aku tuh cuma beli sayur sop, di sini aku beli 3 sayur sop, satunya itu 5 ribuan, jadi itu ada 15.000. Terus aku beli telur puyuh, di sini aku juga beli bumbu racik, sayur sop, terus aku juga beli masako, beli bawang putih, bawang merah dan juga ladaku. Udah itu aja. Jadi benar-benar cuma untuk bahan masakan hari ini. Dan tadi aku belanja di tukang sayur kurang lebih habisnya 44.000. Gimana menurut Mami, murah atau mahal? Tapi 44.000 itu juga udah termasuk sama rinso dan juga kopi ya, Mami. Jadi tadi karena memang kopinya habis, aku mampir ke warung terus aku beli kopi harga 5.000 dan juga sabun 1 renceng. Sabun yang aku maksud itu rinso yang 1000-an ya, Mams. Jadi aku beli 6 biji, 1 rencengnya ada 6, jadi ya udah deh. Totalnya semua jadi 44.000. Lanjut, di sini aku lanjut untuk misah-misahin sayur-sayurannya ya, Mams. Kolnya aku pisahin, terus juga wortelnya dan juga di situ tomat hijau, kentangnya aku pisah-pisahin. Di sini aku langsung mau siangin, jadi mumpung anak-anak masih pada tidur, aku mau buru-buru masak dulu supaya nanti kalau anak-anak udah bangun, Kakak Meme dan Dede Stefan udah bangun, masakan aku udah mateng. Tapi sebelum masak sayurnya, aku mau masak nasi dulu, Mams. Aku masak nasinya nggak terlalu banyak ya, Mam ya. Jadi di sini tuh aku masak nasinya cuma 1,5 takar aja, takar beras gitu. Jadi di sini langsung aku cuci dulu berasnya. Oh iya, Mami, kalau di sini tuh suara Dede Stefan masuk ke dalam video, sorry ya. Jadi Dede Stefan itu kan udah besar ya, udah 9 bulan. Jadi lagi cerewet-cerewetnya, lagi bawel-bawelnya. Ya begini deh ya, Mams ya, kalau kita tuh lagi ngedit video, dia pasti ikutan ngoceh gitu. Ya sama seperti mamanya, agak-agak cerewet juga gitu anaknya. Jadi di sini aku lagi nyuci beras ya, Mams. Aku tuh memang kalau masak setiap hari selalu sedikit gitu, Mams. Cuma 1,5 sendok takar kecil beras gitu. Karena memang suamiku juga sekarang lagi ngurang-ngurangin makan. Nah terus di rumah itu juga cuma ada aku sama kakak Mei. Nah aku juga lagi agak mengurangi sedikit makannya, Mam. Lagi dalam program diet ya. Walaupun masih sedikit banget itu perubahannya, tapi nggak apa-apa lah ya. Memang selama hamil itu, setiap hamil aku tuh selalu punya berat badan yang berlebih gitu, Mams. Kenaikannya tuh selalu melonjak drastis. Nah sekarang udah melahirkan, Koko Stefan udah 9 bulan, jadi aku tuh lagi dalam program diet, berusaha sedikit demi sedikit mengurangi karbohidrat. Jadi makanya kalau aku lagi masak nasi tuh selalu sedikit gitu, dan itu pun biasanya selalu ada sisa sih, Mams. Jadi sayang kan kalau misalnya nasi itu selalu dibuang-buang. Selesai masak nasi, di sini aku lanjut ya, Mams, untuk ngiang-ngiangin wortelnya, sayurannya udah aku pisah-pisahin. Nah sekarang lagi aku kupas-kupasin deh tuh wortelnya. Masya Allah, kalau pagi-pagi belanja gini masih lengkap ya, Mams, di tukang sayur. Jadi kalau misalnya mau sayur sop masih kebagian. Kalau misalnya belanja ke tukang sayur agak siangan, biasanya tuh udah habis gitu loh, Mams. Lagi aku nyiang-nyiangin sayuran, aku inget sama kakak Meme. Ternyata kakak Meme belum aku buatin susu, Mami. Ya Allah, anak gadisku masih tidur, tapi biasanya dia walaupun lagi tidur kalau dikasih susu dia mau gitu. Kakak Meme itu emang lucu, Mams. Walaupun dia lagi tidur, kalau kita sodorin susu ke mulutnya dia tuh tetap mau. Nggak tahu dia sadar apa enggak ya itu nerima susu, tapi dia mau dan dia minum tuh susu sampai habis. Masya Allah, kelakuan anak kecil ya, Mams ya. Nah di sini sekalian deh aku mau bikin juga makanan Dede Stefan karena mumpung ada air hangatnya ya, Mam. Jadi aku mau langsung seduh aja. Nah untuk Dede Stefan untuk sarapan pagi ini aku nggak bikin sendiri ya, Mam. Jadi aku pakai yang instan aja gitu, Mami, supaya gampang karena aku juga kan belum masak ya. Takutnya nanti Dede Stefan keburu lapar karena kayaknya sebentar lagi anak-anakku bakal bangun deh. Jadi ya udah aku siapin dulu deh untuk sarapan mereka. Nah ini Dede Stefannya masih tidur, kakak Meme juga masih tidur, tapi makanannya dan juga susunya udah aku siapin semua. Dan aku kasih dulu deh ke anak-anaknya. Nah ini yang instan aja nih, Mam. Kalau misalnya aku lagi repot, aku biasanya selalu menyediakan yang instan gitu, Mam, makanan untuk Dede Stefan. Jadi ya gini deh ya, supaya akunya nggak terlalu repot gitu, Mami. Gak apa-apa ya sesekali dikasih makanan instan. Dede Stefan tuh kalau makan tuh banyak, Mami. Kalau misalnya kurang dia tuh selalu marah, selalu nangis gitu ya. Padahal menurut aku ini tuh banyak gitu porsinya, tapi kadang menurut dia tuh dia masih kurang gitu, Mams. Aku bukannya apa, aku takut Dede Stefan tuh jadi obesitas gitu ya kalau misalnya dia kebanyakan makan.
Masya Allah, nyiapin susu dan makanan anak-anak gini tuh rasanya happy banget ya Mams ya. Apalagi pagi-pagi mereka udah pada bangun, terus mereka makan apa yang kita siapkan, rasanya senang banget. Lihat nih Mams, ini kakak Meme dia masih bobo, tapi mulutnya tuh nerima gitu loh kalau misalnya dikasih susu. Masya Allah, lucu banget ya Allah. Nah ini Dede Stefan udah bangun Mami, Masya Allah, tabarakallah. Bangun, Masya Allah, udah. Stefan udah bangun. Mamam. Iya mau mamam. Ntar ya. Ya. Ya gemes gemes gemes. Masya Allah. Nah itu dia Dede Stefan udah bangun ya Mami. Jadi kalau Big Boss aku udah bangun, otomatis masaknya tertunda lagi deh. Jadi tadi aku lanjut untuk nyuapin Dede Stefan. Nah sekarang baru lanjut deh mau masak ya Mam ya. Jadi di sini sayur-sayurannya aku cuci-cuci dulu Mams. Udah aku kupasin semua. Nah sekarang lagi aku cuci-cuciin dulu sayurannya. Selesai dicuci nih langsung aku iris-iris ya Mams. Kolnya terus juga buncisnya semuanya aku iris-iris dulu. Jadi menu masakan hari ini benar-benar yang super simple banget ya Mam. Aku cuma beli sayur sop-sopan. Nah ini dicampur sama telur puyuh aja. Udah itu aja. Biasanya anak-anak aku juga udah suka sih makan kayak gini. Kalau anak-anak Mami gimana sih makannya, gampang nggak? Kalau anak-anak aku alhamdulillah ya Mami makannya nggak terlalu susah. Nah di sini udah aku iris-iris ya Mams ya, wortelnya, terus kentangnya dan juga buncisnya. Nah di sini kolnya juga langsung aku iris-iris kayak gini aja. Terus di sini aku pisah-pisahin ya Mami ya, dan di sini juga aku langsung potong-potongin tuh iris-iris daun bawang. Jadi di sini ternyata aku ngiris daun bawang dan juga daun seledrinya agak kebanyakan ya Mami, tapi nggak apa-apa. Nanti yang bakal aku pakai untuk masak sayur sop cuma setengahnya aja, dan setengahnya lagi bakal aku masukin ke dalam tempat dan aku simpan ke dalam kulkas supaya besok bisa digunakan kembali. Nah jadi di sebelah itu aku udah manasin air ya Mam untuk masak sayur sopnya. Jadi sambil nunggu airnya mendidih, di situ aku langsung ngupasin telur puyuhnya. Jadi Masya Allah makan begini aja tuh anak aku udah pasti doyan gitu Mam. Ini airnya udah mendidih, jadi langsung aja aku cemplungin tuh wortelnya. Tapi begitu nyemplungin wortel ternyata nih Koko Stefan udah nangis-nangis Mami. Masya Allah dia udah drama deh tuh. Jadi akhirnya sambil gendong Dede Stefan nih sambil aku cemplung-cemplungin tuh sayurannya, aku masukin buncisnya, terus aku masukin juga telur puyuhnya, dan di sini aku masukin kentangnya. Niatnya tadi tuh aku mau bikin bumbunya ya Mami, mau ngegiling bawang putih, bawang merah dan juga lada gitu ya. Tapi karena Koko Stefan udah drama, jadi ya udah deh yang gampang-gampang aja. Ya udah kita pakai bumbu instan aja. Nah setelah selesai tadi tuh masukin kol, terus juga buncis, masukin telur puyuh. Dari sekarang aku masukin kolnya, jadi aku aduk-aduk dan tinggal tunggu mendidih aja Mami. Nah sebelum aku masukin bumbu, di sini aku mau masukin dulu nih tomat hijau, terus daun bawang, daun seledri. Tapi daun bawang dan daun seledrinya aku masukin cuma setengah aja ya karena kebanyakan ya Mami. Nah di sini aku aduk-aduk aja, terus sambil nunggu mendidih. Di sini aku bakal masukin bumbu instan aja ya Mams, karena tadi tuh aku mau ngulek bawang putih, bawang merah nggak bisa karena Koko Stefan udah marah-marah. Jadi ya udah aku masukin aja nih Mami bumbu instan. Ini tuh bumbu sop instan ya Mam. Jadi ya udah nggak apa-apa deh, rasanya lumayan enak kok. Toh masakan aku sendiri juga nggak begitu enak ya Mami. Gak jauh beda rasanya sama yang instan, jadi ya udah nggak apa-apa. Di situ untuk bumbunya aku cuma masukin bumbu sop instan, terus aku masukin garam dan juga aku masukin penyedap masako sedikit. Udah itu aja. Dan sekarang sayuran aku udah mateng, Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kita udah sampai di ujung video. Makasih banyak buat Mami semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada kata-kata yang salah aku mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.